Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Wah, dah lama nggak ketemu nih sama Pak Umar. Gimana Pak Umar kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Lagi sibuk nggak Alhamdulillah Pak? sehat. Kayaknya enggak kok, lagi nyantai kok. Ada apa emangnya Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ada Pak, saya mau cerita. Saya Mm-mm. ini kan mau mendampingi CGP. Nanti kalau saya jadi PP, saya kan mau mendampingi CGP. Nah, Iya. seandainya saya mau mengembangkan kompetensi coaching saya Pak. Mm-mm. Jadi capaian yang ingin dikembangkan oleh Pak Umar itu mengenai khususnya tentang apa ya? Eh, saya inginnya nanti tujuan saya itu saya selesai cerita dengan Bapak, saya yakin saya bisa melakukan teknik coaching dengan lengkap urutannya, Pak. Jadi kalau bisa lebih spesifikkan, apakah itu yang disebut termasuk tujuan kita melakukan kegiatan ini? Iya, saya mau selesai dari kegiatan ini, saya kompetensi saya, rencana saya untuk mengembangkan kompetensi coaching saya itu menjadi lebih yakin, Pak. Oke, eh, intinya Bapak ingin meningkatkan kompetensi dalam coaching ya Pak ya. Iya, Pak. Sekarang Bapak tadi juga sempat bilang bahwa Bapak sekarang lagi sedang berlangsung untuk pendidikan calon pengajar praktek ya Pak ya tadi Iya, Pak. disebutkan, benar ya? Iya, benar. Eh, Menurut Bapak, kira-kira kompetensi coaching yang Bapak inginkan yang mau dicapai tadi, apa saja yang bisa membuat kemampuan coaching Bapak bisa meningkat seperti yang Bapak harapkan tadi? Agar kemampuan coaching saya bisa baik, kompetensi coaching saya baik, saya harus terbiasa mendengarkan seperti itu, Pak. Kemudian Kak, sabar. mohon maaf Pak Umar, terbiasa mendengarkan hal yang seperti apa ya? Jadi kalau ada nanti CGP saya um, bertanya kemudian atau mengalami masalah, saya Hmm. bisa memberikan respon yang baik, Pak. Jadi Hmm. dengarkan dulu Hmm. pelan-pelan seperti menyimak. Kan saya sekarang kan kalau mendengarkan cerita dari orang lain atau CGP, takutnya nanti bukan melakukan coaching Pak, tapi mengajari seperti itu. Oh, mengajar itu maksudnya kayak mentoring jadi ya Pak ya Ya, maksudnya. karena nggak biasa mendengarkan dalam teknik coaching kan ada juga mendengarkan seperti itu, tapi saya belum terbiasa. Oh, Saya oh. harus mampu mendengarkan dengan baik, kemudian membuat para prase seperti itu Pak. Jadi kalau Hmm. coach saya nanti menyampaikan pertanyaan atau pernyataan, saya bisa membuat para prase seperti kompetensi itu juga saya. Kalau maaf Pak Umar, kalau boleh tahu para prase itu yang dimaksud itu seperti apa ya? Para prase itu mengambil kata kunci dari pernyataan coach, terus saya kembangkan seperti itu, dibuat pertanyaan baru seperti itu. Oh, dari seperti ini ya, berarti menyimpulkan boleh atau gimana Pak? Atau gimana itu? Lebih spesifik lagi? Kalau di coaching itu belum tidak boleh menyimpulkan, tapi mungkin lebih ke menggali lagi Pak, mengembangkan potensi Oh iya. dari si coach. Jadi si coach tadi dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan diajari tapi mengembangkan potensi yang dari coach. Jadi saya bisa mengembangkan pertanyaan atau pernyataan dari coach tadi. Jadi saya ingin kompetensi saya dalam membuat para prasta itu semakin baik Oke. seperti itu, Pak. Eh, Masalah tentang kompetensi dalam coaching, menurut Pak Umar, kira-kira apa saja yang bisa mempengaruhi kompetensi Pak Umar? Jarang latihan, Pak. Jarang latihan, terus Hmm. tidak pernah melakukan teknik coaching sebelumnya seperti itu. Hmm. Membaca, harus banyak membaca dan latihan. Ya. Harus banyak baca, terus latihan. Ada lagi Pak Umar? Membaca, latihan, Hmm. refleksi juga mungkin Pak. Saya harus Oh melakukan ya. refleksi dari yang latihan tadi. Oke. Mungkin Pak Umar ada ide. Oh, seperti ini yang harus saya lakukan agar kompetensi saya meningkat. Itu gimana itu Pak Umar? Kira-kira ada nggak gagasan?
untuk mencapai yang tujuan Pak Umar tadi atau harapan Pak Umar tadi? Mungkin ide-idenya ya tadi membaca modul tentang teknik coaching di LMS, kemudian buka lagi video rekaman ketika melakukan latihan coaching, Pak. Kemudian tadi memperbaiki hasil refleksi ketika latihan. Maksudnya memperbaiki hasil refleksi itu seperti apa ya, Pak ya? Ketika mendapatkan umpan balik yang belum baik dari teman saya, seperti saya perbaiki lagi di kegiatan coaching berikutnya. Jadi kalau ada catatan-catatan yang masih bisa diperbaiki, saya akan perbaiki seperti itu, Pak. Oke. Yang berikutnya tadi namanya ada sesuatu yang mau dicapai, berarti ada kriteria kurang pencapaian yang ingin dicapai oleh Pak Umar tadi. Iya, kriteria yang ingin saya capai dalam perencanaan pengembangan kompetensi coaching saya adalah saya yakin saya bisa melakukan coaching dengan baik, tahapannya lengkap, kemudian tidak tergagap-gagap, kemudian tidak lagi melihat contekan seperti itu, Pak. Jadi mengalir, alur tirtanya mengalir seperti itu, Pak. Maksudnya yang mengalir itu seperti apa ya, Pak ya? Jadi tidak lagi melihat buku atau melihat catatan-catatan seperti itu. Jadi terjadi spontan saja, Pak. Jadi mungkin nanti coachingnya jadi atau CGP-nya nanti akan lebih bisa memberikan mengeluarkan masalahnya kalau saya bisa melakukannya dengan lebih santai, seperti lebih halus seperti itu. Jadi benar-benar proses coaching yang terjadi seperti itu, tidak tiba-tiba jadi mentoring, tiba-tiba jadi atau malah jadi mengajari seperti itu, Pak. Menurut Pak Umar tadi coaching itu bisa tiba-tiba berubah mentoring atau ngajari tadi ya. Itu bisa diberi penjelasan maksudnya seperti apa, Pak Umar? Tiba-tiba ketika di tengah kegiatan coaching saya tidak sabar, kemudian saya malahan memberikan usulan, saran seperti itu, Pak. Oh, jadi maksud Pak Umar tuh kita nggak bisa ya memberi saran atau usulan waktu coaching ya? Iya, karena dalam coaching itu bukan mengajari, tapi mengembangkan. Jadi saya khawatirnya nanti karena kompetisi saya belum bagus, saya bukan melakukan coaching, tapi melakukan hal lain, mentoring misalnya seperti itu, Pak, atau fasilitator, memudahkan. Saya inginnya benar-benar coaching. Tadi Pak Umar menyebutkan Pak Umar ingin menjadi benar-benar coaching. Bisa diberi perincian maksudnya benar-benar coaching itu seperti apa? Jadi ketika coach saya ada yang disampaikannya, nanti tujuan yang disampaikannya apa, kemudian saya bisa dengan coaching yang saya lakukan, hasil kesimpulan yang diambil atau yang disimpulkan oleh coach saya sesuai dengan harapan si coach seperti itu, Pak. Oke, tadi udah kita tadi udah kita masukkan kriteria-kriteria apa yang kita inginkan untuk mencapai hal tersebut. Nah, saya penasaran nih, sesuatu yang ingin dicapai itu pasti ada proses ya, Pak ya. Gimana menurut Pak Umar memastikan bahwa proses yang akan Bapak Umar jalankan itu berjalan dengan yang sesuai harapan kayak itu, Pak? Apa yang bisa memastikan hal itu sesuai seperti yang Bapak inginkan kayak itu? Yang memastikan bahwa hal itu sesuai dengan memastikan bahwa yang tadi yang kriteria tadi, proses apa yang ingin Bapak jalankan tadi itu berjalan seperti yang Bapak inginkan. Apa sih yang bisa memastikan hal tersebut? Apa yang ingin Pak Umar lakukan? Ya, saya harus mengerjakan atau menjalankan teknik tirta itu berurutan, jangan sampai ada yang hilang. Harus yakin bahwa itu ada di kegiatan coaching itu. Jadi bagaimana cara? Maksudnya yang ada yang hilang tuh seperti apa ya, Pak Umar ya? Kan ada TIRTA, dan nanti jangan
jangan ada yang identifikasinya jangan sampai tidak ada dalam kegiatan itu, seperti itu Pak, dalam proses coaching itu. Jadi saya ingin ketika saya melakukan coaching, alur tirtanya lengkap Pak. Alur tirtanya lengkap, yang maksud dari memastikan yang nggak hilang ya Pak ya. Iya. Adakah lagi yang bisa memastikan apa saja yang bisa Bapak lakukan agar pencapaiannya bisa tercapai Pak? Ya, coaching saya dapat menemukan jawaban dari permasalahannya Pak. Menemukan hal dalam permasalahan itu maksudnya menemukan seperti apa? Apa tiba-tiba tercetus atau gimana Pak maksudnya Pak? Bisa diperjelas? Ya, ketika selesai melaksanakan sesi coaching dengan saya, coach saya, harapan saya adalah menemukan jawaban sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya, seperti itu Pak. Jadi ada kesimpulan yang dia kerjakan dan ada hasilnya, seperti itu Pak. Berarti menurut Pak Umar tuh coaching itu ada kesimpulan dan ada hasil yang didapat oleh coach ya. Okay. Dari proses coaching yang saya lakukan. Yang berikutnya ini saya penasaran dengan kira-kira menurut Pak Umar, biasanya namanya suatu kegiatan atau sesuatu yang ingin kita capai itu pasti melibatkan beberapa pihak. Kira-kira menurut Pak Umar, pencapaian Pak Umar tuh siapa saja sih yang bisa dilibatkan dalam kegiatan tersebut? Yang bisa saya libatkan adalah fasilitator, tempat saya bertanya, kemudian tempat saya tempat saya bertanya, tempat saya berkonsultasi, seperti itu. Kemudian rekan latihan saya seperti itu, atau rekan guru dalam satu kantor. Jadi saya bisa melakukan teknik coaching juga di sekolah tempat saya bekerja, seperti itu. Kemudian bisa juga ke siswa, terutama CGP yang akan saya dampingi juga perlu perlu dukungan juga dari CGP, seperti itu, dan rekan-rekan CGP lain juga. Kalau boleh tahu dukungan seperti apa ya Pak? Apa dukungannya itu harus seperti apa? Mungkin bisa diperinci maksud dari dukungannya itu Pak. Ya kalau dari teman-teman PP, tempat saya bertanya, misal ada masalah untuk melatih teknik coaching saya, seperti itu, yang lebih paham, yang lebih mengerti, itu saya perlu dukungan dari dia. Kemudian dengan CGP saya, bentuk dukungannya adalah dia ketika coaching dengan saya bisa dengan leluasa ya, menganggap bahwa saya ini sebagai coach yang baik. Jadi tidak ada trust, kepercayaan antara coach dengan coach. Berarti ada trust, kepercayaan. Terus tadi Bapak bilang ada keleluasaan ya. Boleh dijabarkan keleluasaan dalam hal seperti apa itu Pak? Jadi untuk coachnya jadi tidak mengambil jarak. Jadi sungkan karena kita kan bukan satu kantor. Jadi dia mungkin sudahlah, nggak usah banyak bertanya. Ada masalah juga bukan bertanya kepada PP-nya, tapi malah ke orang lain, seperti itu. Jadi saya harapkan bantuan dari CGP itu adalah tidak ada kepercayaan. Terus kalau ada masalah sampaikan, jangan sungkan-sungkan, seperti itu Pak. Oke. Yang berikutnya tadi itu tentang bagaimana nih, penasaran lagi nih. Masalah kapannya Pak kira-kira yang kegiatan yang atau usaha-usaha Bapak tadi untuk mencapai itu kapan kira-kira mau dimulainya Pak? Karena rencana pengembangan kompetisi ini harus segera saya lakukan, maka mulai dari selesai dari pertemuan kita ini harus segera saya laksanakan Pak. Okay. Harus kembangkan kompetensi coaching saya. Oke. Tadi ketika kami menanyakan tentang siapa saja yang terlibat, itu salah satunya ada fasilitator dan ada rekan guru dan sebagainya ya Pak ya tadi. Nah sekarang yang saya ingin tanyakan, siapa yang perlu dihubungi dalam mengawali kegiatan tersebut? Yang perlu saya hubungi adalah mungkin
teman, karena belum pelaksanaan, belum bulan angkatan 9, maka yang perlu saya hubungi adalah sesama teman PP, Pak, di angkatan nanti. Ya, terus bertanya seperti itu. Gimana nih, kita bisa latihan nggak sekarang, ada waktu untuk latihan seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terus kita udah banyak ngobrol nih ya Pak Umar ya. Bisa enggak Pak Umar itu mendapatkan atau menyimpulkan apa yang kita bicarakan dalam waktu singkat ini Pak? Oke, pengembangan kompetensi coaching saya bisa saya kerjakan atau bisa saya lakukan, bisa saya aplikasikan dengan latihan secepatnya, seintens, sesering mungkin, terus sesering mungkin itu bisa dijabarkan Pak, maksudnya sesering mungkinnya? Ya, kalau ada waktu, kalau ada masalah yang dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang bisa memakai teknik coaching, maka saya terapkan teknik coaching itu. Jadi tidak perlu harus menunggu ketika pembekalan atau ketika pendidikan guru penggerak nanti, seperti itu, Pak. Oke. Intinya banyak-banyak berlatih dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, agar kompetensi saya bisa tercapai. Oke, banyak-banyak berlatih ya untuk mencapai tujuan Pak Umar tadi ya, yang kesimpulannya ya. Sebelumnya sharing-sharing sama teman tadi kalau nggak salah ya, benar nggak Pak? Iya Pak, benar. Ya. Oke, yang pertanyaan terakhir ini terkait dengan wawasan apa sih yang Bapak dapat ketika kita ngobrol nih? Wawasan ternyata teknik coaching itu kompetensinya akan semakin natural kalau diterapkan, jangan seperti itu, jangan malu, sering bertanya, jangan ragu, seperti itu Pak. Iya. Potensinya bagus. Oke. Nah, ini pertanyaan pamungkas. Gimana nih perasaannya Pak Umar setelah kita ngobrol? Perasaan saya ya tidak lagi pusing, coaching itu seperti apa, seperti takut. Jadi ya bisa, insya Allah bisa Pak. Insya Allah bisa. Ada lagi kira-kira yang hasil dari kita ngobrol ini? Saya rasa cukup Pak untuk sekarang. Saya izin Pak ya. Maaf mengganggu waktu. Ya, terima kasih juga. Semoga tercapai ya Pak Umar ya yang diharapkan. Saya izin Pak ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.